Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kali ini kelompok kita akan mempresentasikan implementasi ETL dan OLAP dalam data warehouse untuk analisis kunjungan pasien di rumah sakit. Dengan anggota kelompok Nadil Berasitayan Nariki 101233330, Muhammad David Afkar 101233331, Riansen Dia Faiz Berdian dengan NIM 101233338, Muhammad Farhan Al-Ghifari dengan NIM 101233344. Untuk latar belakangnya, rumah sakit membutuhkan sistem yang mampu mengelola dan menganalisis data kunjungan pasien secara efektif. Dengan memanfaatkan data warehouse dan teknologi OLAP, data histori dapat diolah menjadi informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Tujuan proyek ini bertujuan membangun sistem data warehouse yang mendukung proses ETL dan analisis OLAP terhadap data kunjungan pasien. Sistem ini diharapkan membantu manajemen rumah sakit memahami pola kunjungan serta meningkatkan efisiensi pelayanan. Selain itu, proyek ini juga memberikan manfaat sebagai studi kasus teknologi data di sektor kesehatan. Desain data warehouse. Pada proyek ini, data warehouse dirancang menggunakan pendekatan skema bintang atau star skema yang dikenal efisien untuk analisis data. Model ini terdiri dari tabel fakta utama bernama fakta kunjungan yang menyimpan informasi inti dari setiap kunjungan pasien seperti ID pasien, ID layanan, ID tanggal, dan jumlah kunjungan. Tabel fakta ini dihubungkan ke beberapa tabel dimensi, yaitu dimensi pasien, menyimpan data demografi pasien seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan kategori umur. Dimensi layanan berisi jenis layanan yang diberikan, contoh rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Dimensi tanggal berisi rincian waktu kunjungan seperti tanggal, bulan, tahun, dan nama hari. Dimensi dokter menyimpan informasi dokter termasuk nama, spesialisasi, dan jadwal praktik. Desain ini memastikan bahwa setiap data kunjungan dapat dikaitkan dengan informasi yang lengkap, sehingga memudahkan analisis multidimensi secara efisiensi dan terstruktur. Untuk diagram skemanya seperti ini. Untuk kelebihan skema bintang. Desain skema bintang yang digunakan di dalam proyek ini memiliki beberapa kelebihan penting. Pertama, struktur ini sangat cocok untuk analisis menggunakan OLAP karena memungkinkan agresi dan eksplorasi data berdasarkan berbagai dimensi, seperti waktu, jenis layanan, atau kelompok pasien. Kedua, desain ini fleksibel dan mudah dikembangkan. Jika di masa depan diperlukan penambahan dimensi baru, hal itu dapat dilakukan tanpa mengubah struktur utama dari tabel fakta. Hal ini memberikan keuntungan jangka panjang dalam pengolahan data. Ketiga, skema ini mendukung integritas referensial, artinya setiap data kunjungan dapat dilacak dan dikaitkan secara konsisten dengan data pasien, dokter, waktu, maupun layanan bersangkutan. Ini sangat penting untuk memastikan keakuratan analisis. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad David Afkar dengan NIM 101233331. Sini saya akan menjelaskan mengenai proses ekstraksi transformasi load atau ETL. Yang pertama, tahap ekstrak. Tahap ekstraksi bertujuan mengambil data mentah dari berbagai sumber eksternal, yang dalam proyek ini berupa beberapa file CSV seperti data kunjungan pasien, data pasien, dokter, layanan, dan waktu. Seluruh data dikumpulkan ke dalam area staging untuk dipersiapkan ke tahap berikutnya. Proses ini memastikan bahwa data dari sistem operasional dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam bentuk yang seragam. Lalu tahap selanjutnya itu tahap transform. Transformasi merupakan inti dari proses ETL. Di tahap ini data mentah diolah agar sesuai dengan struktur data warehouse. Beberapa proses penting meliputi menggabungkan data dari berbagai file berdasarkan ID, menghitung umur pasien dan mengelompokkannya ke dalam kategori, menstandarkan penulisan nama dan menghapus duplikasi, membuat ID unik dan menyinkronkan antar dimensi. Transformasi ini menjamin bahwa data yang dimuat nantinya sudah bersih, terstruktur, dan siap dianalisis. Lalu tahap selanjutnya yaitu tahap load. Setelah ditransformasi selesai, data dimuat ke dalam data warehouse. Pengisian dilakukan dengan urutan dimulai dari tabel-tabel dimensi seperti DIM pasien, DIM dokter, DIM layanan, dan DIM tanggal. Lalu dilanjutkan dengan fact kunjungan seperti entry dalam tabel fakta mewakili satu peristiwa kunjungan pasien.
lengkap dengan referensi ke dimensi terkait. Proses ini menyempurnakan integrasi dan menyajikan data yang siap dianalisis dengan OLAP. Selanjutnya, analisis data dan visualisasi. Yang pertama, hasil agresi kunjungan. Setelah proses ITL selesai, data analisis menggunakan OLAP untuk melihat pola kunjungan pasien berdasarkan berbagai dimensi. Hasilnya menunjukkan yang pertama, pasien dewasa mendominasi jumlah kunjungan dengan total 415 dari 710 kunjungan. Yang kedua, layanan rawat jalan paling banyak digunakan, mencapai 440 kunjungan. Yang ketiga, pasien lansia cenderung lebih banyak membutuhkan rawat inap dengan 39% dari total kunjungan mereka. Yang keempat, spesialisasi dokter terbanyak yang menangani pasien adalah dokter umum, yaitu 320 kunjungan, diikuti IGD dan anak. Yang terakhir, kunjungan per bulan menunjukkan pola yang stabil, berkisar antara 55 sampai 66 kunjungan per bulan tanpa lonjakan signifikan. Selanjutnya, visualisasi hasil analisis. Hasil analisis tersebut divisualisasikan dalam beberapa bentuk grafik untuk memudahkan pemahaman. Yang pertama, grafik batang menampilkan perbandingan jumlah kunjungan berdasarkan kategori umur dan jenis layanan. Yang kedua, diagram lingkaran menunjukkan distribusi kunjungan pasien berdasarkan spesialisasi dokter. Yang ketiga, grafik garis menggambarkan tren jumlah kunjungan pasien per bulan sepanjang tahun yang terlihat cukup stabil. Visualisasi ini membantu pihak manajemen rumah sakit dalam mengenali tren dan membuat keputusan yang lebih tepat sasaran. Yang terakhir, laporan manajerial. Yang pertama, temuan manajerial. Dari hasil analisis kunjungan pasien, terdapat beberapa temuan utama yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Seperti yang dijabarkan di bawah ini, kelompok dewasa adalah pengguna layanan terbanyak, menunjukkan tingginya kebutuhan layanan dari usia produktif. Rawat jalan mendominasi jenis layanan, menandakan perlunya efisiensi di poliklinik dan sistem antrean. Selanjutnya, pasien lansia memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk rawat inap, menunjukkan kebutuhan penanganan intensif. Selanjutnya, dokter umum dan IGD menjadi ujung tombak pelayanan dengan volume pasien yang besar. Lalu, pola kunjungan bulanan relatif stabil sepanjang tahun tanpa lonjakan ekstrim. Temuan ini memberi gambaran menyeluruh tentang bagaimana layanan digunakan dan kelompok pasien yang paling membutuhkan perhatian. Rekomendasi strategis. Berdasarkan temuan sebelumnya, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh rumah sakit. Yang pertama, memperkuat layanan rawat jalan, termasuk peningkatan kapasitas dokter dan pengelolaan antrean yang lebih baik. Yang kedua, siapkan fasilitas khusus untuk lansia. Yang ketiga, tingkatkan kesiapan IGD dalam menghadapi kasus darurat yang tinggi. Yang keempat, atur beban kerja dokter secara proporsional dengan memanfaatkan data spesialisasi dan volume pasien. Yang kelima, adakan program edukasi kesehatan rutin khususnya bagi pasien dewasa dan lansia untuk menekan kunjungan berulang yang tidak darurat. Rekomendasi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan ketepatan strategi manajemen berbasis data. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan materinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadil Wirasetyanda Riki dengan NIM 101233330. Di slide ini kami sajikan ada lampiran struktur tabel SQL DDL dengan tabel pertama yaitu DIM pasien. DIM pasien ini bertujuan untuk data-data pasien dengan ID pasien sebagai primary key-nya, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan kategori umur. Selanjutnya ada tabel DIM dokter. DIM dokter ini sama untuk menyimpan data-data dokter dengan ID dokter sebagai primary key-nya, nama dokter, jenis kelamin, spesialisasi, dan unit kerja. Selanjutnya ada tabel DIM layanan. DIM layanan ini untuk menyimpan data-data layanan dengan ID layanan sebagai primary key-nya dan ada nama layanannya. Lampiran struktur tabel SQL berikutnya ada tabel DIM tanggal. DIM tanggal ini untuk menyajikan informasi yang cukup lengkap dengan ID tanggal sebagai primary key-nya, ada tanggal, hari, bulan, tahun, dan nama hari.
Selanjutnya ada fact kunjungan. Fact kunjungan ini inti tabel dari skema bintang dengan ID kunjungan sebagai primary key. Ada ID pasien, ID dokter, ID layanan, ID tanggal, dan jumlah kunjungan. Berikutnya adalah lampiran contoh query analisis OLAP. Di sebelah kiri ini adalah contoh query untuk menyajikan informasi tentang total kunjungan berdasarkan kategori umur dan jenis layanan. Di sebelah kanannya ada contoh query untuk menyajikan total kunjungan berdasarkan spesialisasi dokter. Contoh query analisis OLAP berikutnya ada menyajikan jumlah kunjungan per bulan dengan seleksi kolom bulan dengan alias T, count bintang untuk mengambil data semua di kolom, dan alias menjadi jumlah kunjungan dari tabel fact kunjungan. Setelah itu digabungkan, dijoinkan dengan tabel dim tanggal dengan ID tanggalnya. Setelah itu di group by, digabungkan bersama dengan kolom bulan, dan juga di order by dengan kolom bulan. Setelah itu ada lampiran contoh data sumber. Di sebelah kiri ada data pasien CSV dengan mengambil ID pasien, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Di situ ada Budi, Sinta, dan Wawan. Setelah itu ada data dokter dengan mengambil ID dokter, nama dokter, jenis kelamin, spesialisasi, dan unit kerja. Contoh data sumber selanjutnya ada data layanan CSV dengan mengambil ID layanan dan nama layanannya. Ada rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Setelah itu data kunjungan CSV dengan mengambil ID kunjungan, ID pasien, ID dokter, ID layanan, dan tanggal kunjungan. Data-data sumber ini adalah data sebelum kita mengolah dan dipindahkan ke database. Slide selanjutnya ada lampiran visualisasi. Di slide ini kami sajikan ada diagram-diagram. Berikut ini adalah diagram batang untuk menginformasikan jumlah kunjungan per kategori dan jenis layanannya. Yang pertama, di kategori umur anak-anak, yang paling tinggi jenis layanan itu ada di rawat jalannya. Setelah itu di kategori umur dewasa, di bagian jenis layanan rawat jalan ini adalah nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan kategori umur anak-anak dan lansia. Setelah itu ada lansia, kategori umur lansia dengan jenis layanannya yang paling tinggi itu adalah rawat jalannya. Lampiran visualisasi berikutnya adalah distribusi kunjungan berdasarkan spesialisasi dokter dengan diagram pie chart. Di sini ada menyajikan dokter-dokter spesialis yang menangani pasien-pasiennya. Bisa dilihat di sini di dokter umum adalah penanganan pasien yang paling tinggi dengan angka 45,1%. Selanjutnya adalah lampiran visualisasi tren kunjungan pasien sepanjang tahun dengan diagram line chart. Di sini menyajikan kunjungan-kunjungan pasien per bulan sampai sepanjang 1 tahun. Bisa dilihat dari awal Januari sampai dengan April ada kenaikan sampai dengan 64. Setelah itu dari April ke Mei ada keturunan sampai ke 60. Setelah itu dari Mei sampai Juli ada peningkatan nilai paling tinggi di tahun ini dengan angka 66. Setelah itu ada dari Juli ke Agustus ada penurunan yang sangat drastis dengan nilai 58. Setelah itu dari Agustus September ada penaikan di sekitar 61. Setelah itu September ke Oktober ada penurunan yang sangat drastis di situ. Setelahnya ada Oktober, November, Desember itu stabil.
Materi selanjutnya akan disampaikan sama rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bagian kesimpulan dan saran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fanal Al-Ghifari, NIM 101123344. Untuk bagian kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi, sistem data warehouse dengan skema bintang telah berhasil dibangun untuk mengintegrasikan berbagai sumber data seperti data pasien, kunjungan, dan dokter yang didukung oleh proses extract, transform, dan load atau bisa disebut ETL yang efektif dalam membersihkan serta mengelola data melalui transformasi seperti penghitungan umur dan kategorisasi. Pemanfaatan OLAP dan visualisasi memungkinkan eksplorasi data kunjungan pasien secara multidimensi, sehingga berhasil mengungkap berbagai pola penting, seperti kelompok dewasa merupakan penyumbang kunjungan terbesar, layanan rawat jalan paling sering digunakan, lansia memiliki proporsi rawat inap tertinggi, dokter umum menangani mayoritas pasien, dan tren kunjungan cenderung stabil sepanjang tahun. Secara keseluruhan, sistem ini membuktikan bahwa penggunaan data warehouse dan OLAP mampu memberikan wawasan yang sangat bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan, manajerial, dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk bagian saran, untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar sistem diperkaya dengan mengintegrasikan data tambahan seperti diagnosis medis dan keuangan, guna menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Visualisasi juga perlu ditingkatkan melalui penggunaan dashboard interaktif seperti Power BI atau Tableau untuk memudahkan manajemen dalam memantau performa layanan. Dari sisi teknis, proses ETL sebaiknya diotomatisasi menggunakan tools profesional atau scripting terjadwal untuk efisiensi pembaruan data. Terakhir, analisis dapat dikembangkan ke arah prediktif untuk meramalkan tren masa depan, seperti lonjakan jumlah pasien atau kebutuhan layanan berdasarkan data histori. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.